warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hybrid Cloud akan melakukan presentasi. Yang pertama, apa sih Hybrid Cloud itu? Jadi Hybrid Cloud itu merupakan layanan cloud yang mengintegrasikan baik private cloud dan juga public cloud untuk menghadirkan fungsi yang beragam pada organisasi yang sama. Hybrid cloud juga bisa diartikan itu sebagai gabungan dari layanan public cloud dengan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, perusahaan dapat memilih proses bisnis mana yang ingin dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi ada tempat yang berbeda. Contoh aplikasi penyedia atau vendor. Yang pertama adalah Microsoft. Microsoft adalah salah satu dari sedikit vendor yang menawarkan solusi hybrid cloud. Ada 3 produk inti, yaitu Azure, Windows Server, dan Microsoft System Center. Yang kedua, ada Hitachi. Hitachi menawarkan penyimpanan cloud sesuai permintaan dan komputasi sebagai layanan melalui divisi Hitachi Data System atau HDS. Yang ketiga, ada Cisco. Sama seperti VMware, Cisco dikenal dengan produk cloud pribadinya dan menawarkan solusi hybrid melalui jaringan partner. Selain ketiga ini, sebenarnya masih banyak lagi, bisa dicari di internet. Lalu, penerapan dalam suatu objek atau keperluan bisnis atau organisasi tertentu. Teknologi hybrid cloud sangat cocok digunakan untuk beban kerja yang dinamis. Contohnya, suatu aplikasi sangat mungkin mengalami peningkatan permintaan saat tertentu, seperti aplikasi e-commerce serta agen perjalanan di waktu liburan dan hari raya. Jadi saat kita hari raya itu pastikan banyak permintaan datang, seperti di Shopee, banyak permintaan pengiriman, atau di Traveloka, mungkin permintaan untuk pembookingan hotel, pesawat, dan lain-lain meningkat. Contoh lain, sebuah perusahaan dapat mengimplementasikan hybrid cloud hosting untuk menyimpan website e-commerce mereka dalam private cloud, di mana lebih aman dan dapat dikembangkan. Tetapi website informasinya itu tuh tetap disimpan pada public cloud, di mana lebih hemat biaya. Tidak semua pengguna private cloud itu dapat beralih ke hybrid cloud. Contoh kasusnya itu adalah perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil seperti perusahaan pertambangan dan perminyakan yang terhalang oleh mutu konektivitas sambungan internet. Perusahaan seperti ini memproses data secara real-time dari perusahaan yang diperoleh dari sensor dan controller yang dipasang di alat-alat beratnya, dan membutuhkan latensi rendah yang umumnya tidak bisa dijamin oleh hybrid cloud. Lalu apa sih keuntungan hybrid cloud itu? Yang pertama adalah keamanan data. Keamanan data terjamin karena data dapat dikelola sendiri. Yang kedua, adanya kendali atau kontrol. Perusahaan atau organisasi dapat mengelola infrastruktur pribadi untuk aset sensitifnya. Jadi organisasi itu dapat mengontrol sendiri. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Anda dapat memanfaatkan sumber daya tambahan di cloud publik saat Anda membutuhkannya. Yang keempat, keuntungan dari hybrid cloud adalah efektivitas biaya. Dengan kemampuan untuk menskalakan ke public cloud, Anda membayar daya komputasi tambahan hanya jika diperlukan saja. Yang kelima adalah faktor kemudahan. Kemampuan bertransisi ke cloud tidak harus membuat Anda kewalahan karena Anda dapat bermigrasi secara bertahap serta meningkatkan beban kerja secara bertahap dari waktu ke waktu. Lalu kita beranjak ke kekurangan hybrid cloud tadi. Yang pertama, kekurangannya adalah bagian integrasi. Kekurangan dari hybrid cloud untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud itu infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang-matang. Lalu kekurangan yang kedua adalah soal kebijakan. Kekurangan yang ada di Indonesia sendiri berkaitan dengan
peraturan yang ketat di mana harus memastikan bahwa layanan cloud sesuai dengan kebijakan pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, keamanannya pun juga termasuk kekurangan di hybrid cloud, karena keamanannya yang terlalu rumit. Sifat hybrid cloud yang rumit memastikan keamanan yang efektif dan berkelanjutan adalah proses yang sangat sulit. Menangani tugas ini harus menjadi sesuatu yang Anda siapkan sebelum memuat informasi sensitif ke cloud hybrid. Yang terakhir, kekurangan dari hybrid cloud itu soal backup. Kekurangan yang terakhir adalah ketergantungan infrastruktur IT dan juga penyedia layanan, sehingga diperlukan backup di seluruh pusat data agar perusahaan Anda memiliki kopiannya. Lalu, apa sih penerapan yang bisa diterapkan dari hybrid cloud di dalam dunia pendidikan itu? Hybrid cloud sangat membantu apabila diterapkan dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan hybrid cloud, sistem pendidikan dengan cepat menyebarkan dan menskalakan aplikasi untuk bertemu staf mendadak, siswa, atau kebutuhan peraturan, tanpa perlu memesan dan memasang infrastruktur, jadi bisa lebih menghemat biaya. Contoh pertama adalah Google Calendar. Administrator, guru, dan siswa dapat mengatur jadwal mereka dan berbagi jadwal kegiatan dan kalender di antara mereka. Google Calendar bisa digunakan untuk membuat jadwal akademik atau kalender pendidikan dan menampilkannya dalam satu laman web yang bisa diakses oleh siapapun yang diberi izin atau diinginkan. Contoh lain adalah Google Talk. Administrator, guru, dan siswa dapat berbincang online dan mengirim pesan instan ke rekan mereka di seluruh dunia kapanpun dan dimanapun. Kesimpulan dari hybrid cloud ini mengacu pada komputasi campuran, penyimpanan, dan lingkungan layanan yang terdiri dari infrastruktur lokal, layanan cloud pribadi, dan cloud publik seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure dengan orkestrasi di antara berbagai platform. Manfaat utama dari hybrid cloud adalah kelincahan, kebutuhan untuk beradaptasi, dan mengubah arah dengan cepat merupakan prinsip inti dari bisnis digital. Tidak semuanya termasuk dalam cloud publik, itulah sebabnya begitu banyak perusahaan yang berpikiran maju memilih campuran hybrid layanan cloud. Hybrid cloud menawarkan manfaat cloud publik dan private public, serta memanfaatkan arsitektur yang ada di pusat data. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.